Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya, di mana jam sekarang menunjukkan pukul 14.24 menit waktu Indonesia bagian barat, tepatnya hari Selasa 13 Januari 2026 ataupun Tuesday 13 Januari 2026. Perlu juga diketahui bahwa di pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di-subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan mulai sekarang, dan ini ada sebuah artikel yang menunjukkan bahwa dari juru bicara dari Gedung Putih Amerika ya, itu menyebutkan bahwa apakah Jerome Powell ini adalah seorang kriminal atau tidak ya. Itu tidak bisa menjawabnya, yang hanya bisa menjawabnya dan memberi keterangan sudah pasti itu dari otoritas setempat ya, ataupun kalau kita di Indonesia itu dari pihak kepolisian ataupun dari KPK, itu yang dimaksud ya. Jadi kita masih akan menunggu juru bicara dari keamanan setempat itu bagaimana hasil penyelidikannya dari Jerome Powell ini ya. Kemudian kita seperti biasa kita akan memulainya dengan aktivitas trading kita, di mana hari ini harga emas mencapai angka tertingginya dengan angka 4602.3 dan itu terjadi pada pukul 12.30 barusan ini, tidak lama 2 jam kemarin barusan ini ya. Sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya dengan angka 4573.33 dan itu pun juga barusan terjadi tepatnya pada pukul 13.41 ya. Kurang lebih 1 jaman yang lalu ya. Dan seperti biasa juga kalian telah mengetahui bahwa saya selalu memakai indikator ataupun perhitungannya dengan harga silver ataupun perak yang ada di baris yang keempat dengan kode XAG USD, di mana harga tertingginya untuk hari ini dengan angka 4601, sedangkan harga terendahnya dengan angka 83, maksud saya 83619, dan sekarang berada di sekitaran 85.10, dan jelas kita mengetahui bahwa untuk silver ATH-nya terjadi kemarin yaitu dengan angka 86.25, sedangkan harga emasnya dengan angka 4630.17. Lalu bagaimana dengan perkembangan dari transaksi saya ataupun purchasing saya? Ini bisa kita lihat di halaman sebelah kanan, di mana ini adalah purchasing saya yang terakhir ya, di mana ini tertera itu 6119 itu dari saya punya balance ya. Ini sekarang saya kasih tanda warna hijau dan ini ditulis pada tanggal 12 Januari kemarin, dan itu ada profit 105 pips ya, atau 1050 US dollar, sedangkan dari kemarin punya saldo 5060 menjadi 6119 ini. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar, ya ini untuk edisi 12 Januari 2026, di mana indikasi tingginya saya kemarin menyebut dengan angka 4615 sampai dengan 4625, namun yang terjadi tingginya yaitu 4630.10 ya kalau tidak salah, sedangkan harga low-nya dengan angka 4510 sampai dengan 4520 ya, itu tidak terjadi. Dan ini juga saya ada garis bawahi bahwa itu sudah ada kepastian atau realisasi dari antara The Fed sama Trump ini, bagaimana dia punya kelanjutannya. Tapi itu masih bergantung ya sampai detik ini juga. Namun kemarin yang terjadi harga terendahnya dengan angka 4520
85,1 ya. Selanjutnya kita bisa lihat ini pada saat range yang kecil saya menyebutkan untuk edisi 12 Januari 2026 ya, di mana indikasinya tingginya 4595 sampai dengan 4605 ya. Itu jelas tercapai juga ya. Dan jelas kita ketahui untuk tertingginya dengan angka 4630,1 ya. Sedangkan harga terendahnya saya memprediksikan 4530 sampai dengan 4540 itu tidak terjadi. Namun ini hanya terjadi dengan angka 4585,1 ya. Dan hari ini juga ada pelemahan dan itu sudah diketahui ya bahwa pelemahannya itu belum ada realisasi dari anggota penyelidik ya. Itu bagaimana dengan tindakan kriminal yang diadukan oleh Presiden terhadap Jerome Powell ini. Kemudian saya sudah melengkapi dia punya tingginya, akhirnya saya putuskan pada jam 21.41 saya mengadakan satu kali untuk sell ya. Itu pada tanggal 12 Januari. Dan ini margin saya masih tetap 6118 ya. Itu tidak berubah. Dan itu masih saya hold sampai sekarang ya. Itu belum dilikuidasi ya. Saya akan menunggu melihat lagi kondisi di Amerika bagaimana. Kemudian ini adalah ulasan dari mereka bahwa harga emas kemarin itu menyentuh angka 4600 ya. Karena dengan kedudukan atau posisi dari The Fed ini akhirnya membuat fansnya ini atau bagaimana ataupun investor ini beramai-ramai itu dengan rush ya, itu untuk harga untuk emasnya, jadi sebagai alat pelindung ya. Dan selengkapnya kita akan lihat ke dalam, dia punya isinya sebagai berikut ya. Jadi tim dari Trump ini ya, itu menempatkan atau mengadukan bahwa Jerome Powell ini ketua Fed itu ada membuat unsur pidana yang diadukan. Yang kedua ini harga emas rally ya. Jadi bolak-balik ya, backdrop ya. Itu sepertinya masih tidak arahnya masih tidak menentu. Kemudian harga silver itu mencapai rekor yang tertinggi kemarin dengan angka 8622. Selanjutnya isi berita dari ini, mereka mengulasnya bahwa harga emas mencapai rekor yang tertinggi dengan angka 4600 pada hari Senin per ons ya, diikuti dengan silver dengan harga yang tertinggi juga dengan angka 86.22 ya. Disebabkan juga semua pihak masih tidak menentu dari apa yang diadukan oleh timnya Trump ya, itu mengenai tindakan kriminal oleh Jerome Powell ini, ketua Fed. Jadi masih belum ada kejelasan dari otoritas setempat ya. Kemudian akhirnya itu semuanya pada berbondong-bondong untuk mencapai kesepakatan untuk membeli emas ya sebagai alat pelindung ya, itu ini. Dan sepertinya harga emas telah naik sebanyak 64% pada tahun kemarin, yaitu selama setahun itu, yaitu menjadi performa yang terbaik sejak tahun 1979, di mana pada saat itu juga kita ketahui itu adalah perang antara Irak dengan Iran. Kemudian US dollar juga menguat terhadap mata uang Jepang yen mencapai dengan angka 146.8 ya. Dan ini diperkirakan bahwa Jepang akan mengintervensi dia punya mata uang sepertinya di level 150 dan kita akan mencobanya bagaimana. Dan itu masih secara hitung-hitungan. Kemudian ini ulasannya yaitu tim dari Presiden Amerika Donald Trump itu mengadukan bahwa Jerome Powell ini
ada ada melakukan tindak pidana dengan pembangunan atau renovasi gedung yang berkantor ya, yang berkantoran the Fed itu yang dimaksud ya. Dan itu ada berpotensi adanya upping harga ya. Jadi itu masih tahap penyelidikan, dan sepertinya juga kita akan melihat nanti pada tanggal 27-28 itu ada meeting the Fed, dan kemungkinan akan diputuskan berapa basis point yang akan dikurangin untuk tahun ini, dan tahun kemarin telah terjadi sebanyak 0,75 ya. Itu juga kita sudah lewati. Kemudian kita juga melihat itu geopolitiknya bagaimana antara Israel juga masih di Timur Tengah ya maksudnya, maupun di Eropa yaitu di Rusia. Dan yang terakhir itu jelas itu di lingkungan Amerika Latin yaitu di Venezuela. Kemudian harga emas dan silver itu naik beriringan ya, sampai ke puncaknya kemarin di ATH-nya. Kemudian ini adalah signal yang mengindikasinya naik semua ya, itu dari pagi ya. Satu harian ini belum ada indikasi penurunan. Dari pukul 4 kita bisa lihat ya, sampai dengan barusan ini pukul 1 ya, 12.53 tepatnya. Kemudian indikasi angka-angkanya juga ini ya, itu tidak jauh beda dengan resistennya 4615 lalu 4630 dan yang terakhir 4650, dan didukung oleh supportnya dengan angka 4575, 4550 dan 4515, dan semua indikasinya ini naik semua baik dari harian, intraday maupun short termnya atau tren yang menengah ya. Itu indikasinya masih naik ya. Kemudian data yang akan diadakan hari ini cukup signifikan juga ya, yaitu pertama adalah CPI, yaitu data inflasi Amerika. Dan saya rasa setelah data inflasi ini muncul, harga bergerak, itu semua akan memfokuskan dengan kasus Jerome Powell ini. Lalu indikator ekonomi yang kedua yaitu new home sale ya, penjualan rumah baru juga saya rasa itu tidak mempengaruhi, dan ini juga hampir sama, itu mungkin hanya kejutan, yaitu Cleveland Fed Median CPI ya. Itu saya rasa juga nggak penting. Fokus utama yaitu Trump versus Powell. Itu yang terutama, itu yang paling diutamakan. Dan yang terakhir, seperti biasa saya akan memprediksinya semula, dan sepertinya ini tidak ada perubahan ya. Dan kita akan mengambil screenshot ya. Dan ini ada sebuah keterangan lagi. Makanya hari ini kita akan mengambil sebanyak 3 kali punya screenshot ya. Dan ini bisa melihat ya, jam sekarang sudah berada pada pukul 14:39 waktu Indonesia bagian Barat, dan tepatnya hari ini tanggal 13 Januari 2026, dan kondisi di Jakarta ini dengan penuh berawan. Dan seperti biasanya kita akan memulainya dengan range yang besar atau saya sebut dengan big range ya, untuk edisi 13 Januari 2026 ya, dimana indikasi tingginya itu pada angka 4605 sampai dengan 18 ya. 18 saya tulis di sini, antara ini atau ini. Sedangkan untuk
low-nya dengan angka 45, 25 sampai dengan 4535. Lalu yang kedua, indikasi yang kedua yaitu range yang kecil ataupun saya sebut normal ya, untuk edisi 13 Januari 2026 ya, di mana indikasi perhitungan saya untuk harga tingginya bisa mencapai dengan 4595 sampai dengan 4605. Sedangkan range untuk harga terendahnya dengan angka 4545 sampai dengan 4550. Itu yang bisa saya hitungkan, dan ini angka-angka ini semua itu hanya berdasarkan hitung-hitungan, jadi tidak ada kepastiannya. Bagi para traders emas berhati-hati, ini sekali lagi saya ucapkan bahwa ini adalah hitung-hitungan, jadi tidak ada yang namanya hitungan pasti. Lalu yang ketiga ini, gambaran ketiga, ini saya akan memberi catatan ya, note ya, dimana itu satu itu adalah CPI pertama ya, itu kita akan fokuskan yaitu pada jam 20.30, dan yang kedua kita akan melihat antara Trump versus Powell, dan ini diisyaratkan apabila kalian membeli ya, buy atau sell ya, itu harus berhati-hati, dan ini akan dijalankan sepertinya sekitaran pukul 23 sampai dengan 24. Itu adalah pemicunya untuk masalah ini. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan otomatis channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Rabu 14 Januari 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.